sama dia tuh hanya tentang anaknya gitu. Tapi dia tuh selalu bilang ke aku kalau misalkan nggak ada kerjaan, padahal aku tahu dia tuh kemana kerja dari mana. Mantan istri Renaga Tahir, Della Nita Oktariza, berkeluh kesah lantaran pasca putusan Pengadilan Agama Bogor, ia malah kesulitan meminta nafkah untuk sang anak, hasil dari pernikahannya dengan anak Ferdi Tahir, vokalis band Elemen. Della mengungkapkan bahwa Renaga belum secara penuh memberikan nafkah 5 juta per bulan untuk anaknya. Kemas Muhammad, selaku kuasa hukum Della menambahkan, saat ini kliennya terpaksa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan anaknya, Keisha Alicia Tahir yang masih berusia 2,5 tahun. Gugatan kami diterima semaksimal mungkin oleh majelis hakim, ya, menjadi pertimbangan majelis hakim. Salah satunya adalah Renaga, pihak tergugat atau termohon, tidak dapat menerima akta cerai, ya, sebelum melaksanakan semua kewajiban. Kami sudah menunggu sampai tanggal 15 Agustus 2024 ini mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat termohon Renaga Tahir. Tetapi sampai saat ini, ya, klien kami belum mendapatkan, ya, kewajiban atau haknya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kota Bogor. Apa aja tuh Bang, mungkin disebutkan kewajibannya Bang? Salah satunya sesuai dengan gugatan itu kami meminta hak hadonah, ya, kemudian mut'ah, ya, kemudian masa idah, ya, yang nilainya cukup, ya, bagi kami untuk segera bisa mereka tunaikan kepada pihak klien kami. Berapa tuh Bang? Kalau nilai mungkin cukup lumayan, ya, Della, ya, kami mungkin belum bisa sampaikan di sini, ya. Ada deadline mungkin dari Abang buat sampai kapan? Begini poinnya, putusan Pengadilan Agama ini harus kita hormatin dong, ya. Semua pihak harus menghormati semua putusan pengadilan. Harapan kami pihak Renaga Tahir itu segera melaksanakan kewajibannya, gitu loh. Jangan sampai tidak menghormati putusan Pengadilan Agama, ya. Lalu siapa lagi yang menghormati kalau bukan kita sendiri, warga negara yang baik? Ya, harapan kami, ya, mereka segera melaksanakan kewajiban kepada klien kami, seperti itu. Bang, prosedur eksekusinya seperti apa sih Bang kalau misalkan tidak menaati putusan pengadilan sendiri? Ya, kalau sesuai dengan aturan, ya, hukum yang berlaku mengenai putusan pengadilan kan ada eksekusinya, ya. Tetapi kan kami tidak mengambil langkah itu. Tapi satu poin dalam petitum ataupun dalam putusan majelis hakim, ya, yang kami ajukan dalam gugatan itu adalah menahan akte cerai pihak tergugat termohon Renaga Tahir. Jadi Renaga Tahir tidak akan pernah mendapatkan akte cerai sampai dia melunasi semua kewajibannya. Dan kewajiban tadi bukan hanya satu, tapi ada beberapa poin, ya, termasuk tak terkecuali adalah kewajiban dia untuk menafkahi anak sampai usia 21 tahun ke atas dan atau sudah menikah. Seperti itu dalam putusan Majelis Pengadilan Agama Kota Bogor. Oke Bang, bisa masuk ke ranah pidana nggak Bang ketika tidak menunaikan apa yang diputusan dari pengadilan? Kami tidak ngambil langkah apapun itu untuk itu. Kami hanya mengimbau, ya, agar mereka menghormati. Ya, kalau mereka punya marwah kehormatan, ya, kita bukan bicara nilai. Sekarang kehormatan masing-masing pihak, laksanakan atau tidak. Itu poin utama dari kami. Kalau nafkah per bulan mungkin ada angkanya Bang? Sekitar kurang lebih yang disepakati ataupun yang diputuskan oleh majelis hakim itu 5 juta per bulan, ya. Informasi yang kami dapat itu 1,5 yang kami terima oleh klien kami, ya. Ini kan tidak sesuai dan tidak menghormati putusan Pengadilan Agama Kota Bogor. Ini poin utama. Itu 1,5 dari berapa bulan yang lalu pas ketemu? Bulan kemarin. Juli, masuk Juli, ya. Ini kan putusannya 19 Juli. Masuk ke 1 bulan saat ini. Yang harusnya mereka tunaikan dengan segera mungkin. 5 juta per bulan. Bang, sampai putusan ini udah turun, ada nggak sih untuk komunikasi sama Renaga dan pihak Renaganya sendiri? Informasi yang kami terus dengan klien kami Della ini kan melalui IG, ya, dan juga WhatsApp. Itu IG dan WhatsApp itu menginformasikan dari pihak Renaga, ya, memberikan nafkah 1,5 juta per bulan atau 1,5 juta bulan lalu. Itu yang kami terima dari klien kami.
Kemudian ada pihak-pihak yang di sana ya menginformasi kepada kami bahwasanya mereka akan melaksanakan kewajiban, tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan informasi selanjutnya seperti apa. Terus nafkahnya dari mana? Apa untuk menghidupi anak Mbak Dela dari mana sekarang? Masih dibantu keluarga, terus juga kan bikin usaha kecilan sama kerjaan. Karena dari dia kan emang dibilang ngasih ya ngasih, cuman kalau realitanya kan nggak cukup ya. Dia ngasih bulan lalu itu 1,5, itu juga dicicil. Itu aku chat dulu. Tadinya tuh dia belum ngasih tuh, terus aku chat kan, ini mau ngasih nggak, susunya udah habis nih gitu. Biasa aku baik-baik lah, udah malas ribet gitu kan. Kan dia tuh selalu bilang Insa belum ada uang gitu. Kalau bulan ini dia transfer tuh 2 juta, tapi nggak konfirmasi apa-apa ke aku, udah ini transfer gitu. Aku tuh tahunya tuh nggak sengaja cek mutasi gitu kan. Oh dia transfer, tapi dia nggak ngasih apa-apa gitu. Berarti komunikasi masih lancar sama Renaga? Dibilang lancar sih nggak lancar. Gimana ya? Jadi kayak aku ngechat dia duluan, kayak kan kemarin kita juga Keisha anaknya pengen ketemu papanya gitu. Ketemu papa gitu, terus aku chat mau ketemu nggak? Si Kay pengen ketemu gitu. Terus dia bilang nanti ya belum ada uang, jadi kamu pokoknya dia tuh tiap di chat tuh alasannya selalu bilang nggak punya uang. Renaga perhatian nggak sama anak? Ya gitu paling cuma kayak nggak video call juga nggak rutin sih, kayak beberapa minggu sekali. Jadi kayaknya seringnya aku duluan gitu yang ngebantu anaknya, baru dia nanti itu nggak pernah inisiatif nanya duluan gitu. Ketemu nggak suka nemuin anak? Nggak pernah. Dari sejak bulan terakhir ketemu main itu di bulan Desember tahun lalu. Terus kalau terakhir ketemu itu pas di pengadilan di parkiran, itu juga cuman Keisha di mobil aku, dia di mobil dia gitu, cuman dada-dada. Selebihnya nggak pernah ketemu. Kalau dari ayahnya si Renaga, berarti kan keluarga. Gimana? Kalau pernah Dia perhatian nggak sama anak cucunya lah? Iya, sama cucunya ketemu. Pernah ngasih apa gitu atau ketemu? Pernah ketemu sebelum aku pisah, tapi setelah aku pisah udah nggak tahu, aku nggak tahu apa-apa. Tapi semua tahun kamu Renaga masih main sinetron atau ada kerjaan atau gimana sih? Aku tahu dia sekarang di mana, dia ada job apa gitu. Bahkan yang tadinya mau ngajak dia kerjasama pun chat aku dulu gitu. Jadi pokoknya aku tahu, tapi aku udah nggak ada urusan apa-apa kan. Jadi urusan aku sama dia tuh hanya tentang anaknya gitu. Tapi dia tuh selalu bilang ke aku kalau misalkan nggak ada kerjaan. Padahal aku tahu dia tuh kemarin kerja di mana, manggung kemarin. Berarti di sini dia tertutup masalah kerjaan. Memang dari dulu pun dia selalu tertutup sih. Kayak dia selalu bilang kan, pokoknya lu tugas tuh cuma di rumah terus anak. Kerja gue di luar ngapain? Mbak, tapi Renaga itu terkesan kayak apa? Nggak mengakui anak ya? Atau seperti apa? Gimana ya? Kan sempat minta tes DNA juga kan? Oh iya. Ya nggak tahu sih, dia tuh kalau di depan aku bingung sih kalau misalkan sama aku gitu atau kayak biasa-biasa aja. Dia tuh bener-bener sayang anaknya gitu. Tapi di media dia kayak seakan-akan DNA gitu. Makanya kayak yang ngomong yang bener dong, mau tes gitu. Enggak sampai detik itu pun nggak ada tes kan. Dia masih nanyain gimana kabar anak gua gitu. Kemarin anaknya sakit, dia langsung telepon kayak gimana sih, sedih lah gitu ya. Jadi kayak nggak imbang aja omongan dia di media sama yang aslinya gitu. Tapi kamu siap kalau misalkan suruh tes DNA minta? Iya, aku nggak pernah tes dari dulu banget. Selalu aku ya udah silakan gitu. Tapi yang benar sama saya tes DNA yang benar lah gitu, yang jelas gitu. Dia kan cuma DNA udah hilang. Dulu gimana sih Mbak? Apa Karakternya Nah, gimana awal sih? ketemunya seperti apa sih? Ada sampai menikah, dijodohin atau ketemu? Iya, aku udah lama sih dari 2016, udah 8 tahun pacaran. Terus ya waktu itu kan aku masih baru SMA ya, masih apa sih bucin gitu kali ya. Jadi kayak ngeliat dia tuh emang sering apa ya, emang friendly sih orangnya, baik friendly. Cuman friendlynya kelewatan aja. Cuman kan dulu aku denial aja ya, namanya masih baru SMA gitu. Pak, salah satu gugatan cerai ada tingkat 8 KDRT juga nggak sih Mbak? Nggak ada. Mbak, waktu nikah ini artinya apa, dihadiri sama bapaknya nggak, supaya dia lemes segala macam, rame artinya?
nggak rame-rame, tapi ada keluarganya, ada papanya enggak. Atau nikah ini aja apa? Nggak rame. Nggak rame. Ya, Tapi direstuin nggak sih waktu dulu? ya papanya datang dan biasa aja gitu, ngobrol sama bapak mama, biasa gitu. Tapi setelah Cuma memang nggak diramein. menurut kesimpulannya, menurut Mbak Dela berarti setelah Renaga terjun ke dunia teh, sikapnya sudah berubah atau gitu? Ya, lumayan. Waktu itu saya belum masuk ke entertain banget ya, dia masih di TikTok kan. Itu sebenarnya naik-naik pertamanya kan di TikTok. Itu dia kayak mulai inilah, cuman masih biasa aja gitu. Pas sudah mulai masuk ke entertain, dia bilangnya dia tuh sibuk kerja. Tapi dia tahu sekarang lagi dekat sama siapa tuh? Ada aja sih yang info ke aku, oh ceweknya nggak bisa, tapi cuma aku nggak peduli sama sekali. Ini mungkin salah satu alasan ya sih, mungkin akte cerai ini kan ditahan ya bang. Artinya ini dia menginginkan akte cerai ini, artinya sebenarnya ada indikasi dia mau menikah lagi sih apa gimana sih, dengan adanya mungkin dia pengen banget gitu surat cerai dikeluarkan gitu. Sesuai dengan alasan gugatan kami kan memang ada pihak ketiga, ya. Bahkan itu biarkan proses itu sudah berjalan selesai di pengadilan agama. Yang intinya semua alasan gugatan kami, pertimbangan kami, ya, bahkan tuntutan kami itu banyak sekali dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi pihak perlawanan dari pihak sana tidak cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu poin utama, ya, dari proses perceraian klien kami sebenarnya. Bang, langkah selanjutnya mungkin kan ini belum ada respon dari pihak Renaga sendiri, bakal seperti apa lagi nih Bang dari pihak Mbak Dela sama Abang sendiri? Ya, kami tentunya akan mempersiapkan upaya-upaya lain, ya, setelah ini harus kami sampaikan, ya, sebagai kewajiban dari pihak Renaga terhadap klien kami, ya. Kami setelah ini akan mempersiapkan semua upaya apapun akan kami lakukan untuk mendapatkan hak klien kami, ya, Dela dan juga anaknya Kay. Masih ada tenggang waktu lagi nggak sih Bang buat didiskusikan atau secara kekeluargaan lagi Mbak Dela? Ya tentunya kan kami masih sangat baik untuk menunggu. Ya, ini masuk jatuh ke 1 bulan setelah putusan. Ya tentunya kami sangat membuka ruang, ya, upaya kekeluargaan untuk bisa mereka tunaikan sebaik mungkin. Seperti itu.